Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Christian Paramarta Dwi Payana dengan NIM 24170511138. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait LKM 2 Agama Hindu, yaitu terdapat 4 soal. Baik, kita langsung saja ke pembahasan soal. Baik, untuk soal yang pertama, itu pertanyaannya, Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Nah, Tuhan dalam agama Hindu di Bali itu disebut ide Sang Hyang Widiwasa. Yang dimana istilah ini mulai diperkenalkan secara luas itu pada abad ke-20 sebagai bagian dari upaya reformasi dan penyederhanaan ajaran agama Hindu di Bali. Sebelum diperkenalkan istilah ini, masyarakat Hindu Bali telah lama menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yang dimana memuja berbagai roh leluhur dan kekuatan alam. Para pemuka agama di Bali saat itu memperkenalkan ide Sang Hyang Widiwasa sebagai bentuk adaptasi dari konsep Brahman dari ajaran Hindu di India. Bagi masyarakat Bali, pemahaman tentang Tuhan perlu disampaikan dalam bentuk yang lebih konkret dan dapat diterima dalam konteks budaya mereka. Oleh karena itu, Sang Hyang Widiwasa menjadi simbol Tuhan Yang Maha Esa yang tetap selaras dengan prinsip ketuhanan dalam ajaran Hindu, tetapi tetap sesuai dengan budaya dan tradisi ajaran Hindu yang ada di Bali. Dan mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Nah, hal itu disebabkan karena masyarakat Hindu di India memiliki berbagai aliran yang memandang Tuhan dalam bentuk yang berbeda-beda. Konsep ketuhanan dalam Hindu di India ini lebih berpusat pada Brahman yang diwujudkan dalam berbagai aspek sebagai Dewa Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa, serta dewa-dewa yang lainnya. Yang dimana Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Karena konsep Brahman sudah lama tertanam dalam filsafat Hindu di India, tidak ada kebutuhan untuk menciptakan istilah baru seperti yang ada terjadi di Bali. Selain itu, masyarakat India juga tidak mengalami proses akulturasi yang sama dengan terjadi di Bali. Di Bali, Hindu harus beradaptasi dengan kepercayaan lokal yang sebelumnya menganut animisme dan juga dinamisme. Baik, untuk soal kedua itu terkait agama Hindu memuja banyak dewa. Nah, apakah sebutan ini di Hindu ini termasuk agama politeisme? Nah, agama Hindu yang memuja banyak dewa itu tidak disebut sebagai agama politeisme. Dikarenakan konsep ketuhanan dalam agama Hindu yang disebut dengan Brahma Widya menyebutkan bahwa agama Hindu merupakan agama yang monoteisme, yang memuja pada satu Tuhan, akan tetapi dalam menjalankan fungsinya, Tuhan dalam agama Hindu atau yang disebut dengan ide Sang Hyang Widiwasa itu bermanifestasi menjadi dewa yang disebut Trimurti. Seperti yang saya sebutkan tadi, Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Baik, untuk soal yang ketiga itu terkait agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut dengan Brahman, yang dimana sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal, atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul, serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Nah, di tataran konsep, apa sih perbedaan Brahman dengan Sang Yang Widiwasa seperti itu? Nah, adapun menurut konsep, perbedaan antara Brahman dengan ide Sang Yang Widiwasa itu, di mana Brahman merupakan penguasa tertinggi dalam konsep ketuhanan Hindu. Jadi kata Brahman itu berarti yang tumbuh, berkembang, berevolusi, bertambah besar, ya, dan meluap dari dirinya. Jadi Brahman bersifat abadi, kekal, tidak berwujud, tidak terbatas, tidak berawal dan juga tidak berakhir. Juga menguasai segala bentuk ruang, waktu, ya. Brahman merupakan salah satu di antara berbagai nama Tuhan. Sifat-sifat Brahman ditulis dalam kitab Bhagavad Gita, ya. Sedangkan ide Sang Hyang Widiwasa disebut sebagai Asintya atau Sang Hyang Tunggal, ya, penguasa alam semesta, yang dimana merupakan sebutan bagi Tuhan yang Maha Esa dalam agama Hindu masyarakat Bali. Dalam bahasa Sanskerta, Asintya memiliki arti dia yang tidak terfikirkan, dia yang tidak dapat dipahami, dan dia yang tidak dapat dibayangkan. Seperti itu. Nah, untuk soal yang terakhir, nomor 4 ini terkait, saat ini banyak sekali komentar di media sosial ya, tentang aliran Hari Krishna. Di mana ini
ingin dikeluarkan dari Hindu. Nah, jadi menurut saya, mengapa sih demonstrasi menolak Hari Krishna ini muncul dan berikan solusi? Ya, jadi saya ini kan banyak ada komentar nih di sosmed gitu ya terkait aliran Hari Krishna ini yang ada di Indonesia yang ingin dikeluarkan dari Hindu dan juga di India sih. Dan menurut saya, demonstrasi menolak Hari Krishna ini muncul pada kalangan umat Hindu Bali dikarenakan aliran ini dianggap bertentangan dengan adat dan juga tradisi Hindu di Bali ya. Yang dimana aliran Hari Krishna ini bertentangan dengan tradisi Bali seperti tidak boleh menyembah leluhur dan mempersembahkan caru. Sedangkan di Bali kan menyembahkan leluhur dan juga mempersembahkan caru ya, misalkan saat hari raya Nyepi dan lain sebagainya seperti itu. Selain itu juga aliran Hari Krishna ini bertentangan dengan awik-awik yang ada di Bali ya. Jadi peraturan ya, Sukrite Tata Paryangan, Pararem dan Reste desa adat yang ada di Bali seperti itu. Baik, jadi sekian penjelasan saya dan pemaparan saya terkait LKM 2 yang ada 4 soal. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan juga kekurangan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.